supirku kalau pergi pasti pakai transportasi umum terus. Gimana? Walaupun nih motor dapat dari jambret yang di tas gue. Jadi deh, untung juga gue. Lu ngapain? Enggak, ini gue lagi nelfon. Oh. Gue harus laporin ini ke polisi. Permisi Pak, saya masuk ya. Permisi Pak, saya mau ngasih laporan udah selesai. Iya, bentar ya, saya dulu. Enaknya di sini damai gitu deket ini. Biasanya mau banyak tawuran. Iya, lagi banyak nih kasus-kasus begini. Emang tuh anak-anak bandel-bandel udah naik motor lah, kejaran lah. Memang parah anak-anak sekarang ya, begitu semua. Emang dari gitu dia nggak tahu. Ini sih laporannya udah bentar semua ya. Oh, makasih ya Pak, bagus. Oh iya, saya dengar kalau nggak salah sekarang tuh lagi banyak kasus pendiabetan. Oh iya, saya juga kemarin lihat tuh di berita tuh banyak. Dapat laporan juga tuh. Semoga cepet gak ada deh. Iya, semoga ya. Wih. Masuk. Ada yang bisa kami bantu? Izin Bapak Ibu. Saya ingin melaporkan sesuatu, Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya, kamu ingin melapor apa? Lewat di depan rumah tetangga saya melihat dia lagi bergumam sendiri. Yang saya dengar katanya dia kehilangan sebuah tas, tapi pulang-pulang dia bawa 1 unit motor. Awalnya itu dia nggak punya motor, Bapak Ibu. Gak boleh sendiri dulu kali, bisa jadi itu dari orang tuanya. Siapa tahu habis dia baru lagi kan. Kerja. Tapi tadi saya dengar dia ada ngomong tentang penjamretan. Jambretan. Jadi maksud kamu dia yang jambret apa gimana? Saya nggak tahu pasti kejadiannya. Saya cuma dengar itu aja Bapak, Ibu. Nggak boleh suzon, bisa jadi dia dapat dari orang tuanya. Atau dia baru beli kan bisa jadi. Dia kerja gitu. Saya ada bukti foto platnya kok. Coba mana buktinya kita lihat dulu. Biar kita selidiki terlebih dahulu biar nggak ada suzon Ini Bapak Ibu. Wah ini bener. Karena Saya cek di sistem dulu ya. kita akan menyelidiki lebih lanjut terkait plat nomor tersebut. Nanti kalau ada info terkait plat nomor kita akan memberitahu Anda lagi. Ya, terima kasih ya Bapak, Ibu. Untuk menghubungi Anda kita bisa minta nomor telepon Anda. Boleh. Ini. Terima kasih ya. Ya. Nanti akan kita hubungi lagi. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Silakan masuk. Ini mau lapor. Iya masuk. Bapak, Ibu. Pak, Bu, saya mau lapor. Laporan saya ini penting. Ada apa? Saya kehilangan motor, Pak. Bu, ini motor saya ini saya tuh baru beli, saya baru servis dan itu hilang, Pak. Bu, bisa kita tahu plat nomornya biar bisa kita lacak? Plat nomor saya B3333 SKA. Mohon ditindaklanjuti ya, Pak. Ini pun dicari lagi karena saya benar-benar sangat membutuhkan motor itu. Baik, nanti akan kita tindaklanjuti. Kita cari nanti kalau kita menemukan info Bisa kita hubungi. Boleh kita minta nomor telepon Anda dulu? Ya, siap. Baik Bu, ini nomor telepon saya. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut bisa hubungi saya lagi ya Bu. Saya benar-benar butuh motor itu. Makasih ya Pak Bu atas pengertiannya. Terima kasih. Saya curiga deh, kok bisa ya? Apa? Plat nomornya itu sama. Iya juga ya Pak. Kasusnya sama-sama urgensi lagi mereka datangnya. Wah, kayaknya kita harus hubungi mereka dulu deh. Iya, kita harus panggil semuanya ini. Gak bisa satu-satu. Tolong hubungi dulu ya. Baik Pak. Halo, selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Tiara? Iya, benar dengan saya sendiri. Ibu, kami sudah mendapat info terbaru tentang motor tetangga Ibu yang Ibu curigai itu. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Jadi tadi kita juga ada satu pelapor yang merasa kehilangan motor dengan plat yang sama, Bu. Apakah Ibu bisa mengajak tetangga Ibu untuk kesini juga agar kita bisa berdiskusi bersama-sama? Baik Bu,
Baik. Selamat siang. Bapak, saya sudah menghubungi pihak pertama. Oke, sekarang kita coba hubungin yang kedua dulu. Siapa? Selamat siang, apa benar ini dengan Ibu Kinan? Iya benar, dengan saya sendiri. Ibu, kita tadi sudah menemukan jejak dari motor Anda. Bagaimana ya Bu, sekarang kabar dari motor saya? Ini cukup rumit sih Bu kasusnya. Jadi bisakah Anda ke Polsek sekarang? Kapan waktunya ya Bu? Sekarang Ibu, kalau bisa. Oh secepatnya ya Bu? Ya, Oke baik, terima kasih ya Bu atas informasinya. ya Ibu, sama-sama. Jangan-jangan tetangga ibu tadi yang ngambil motor itu. Bisa jadi sih Pak. Pak, Bu, berapa lama lagi nih ibu-ibu yang kalian bilang ini datang? Lama banget. Bentar lagi ya? Berapa lama lagi ya? Udah, ayo. Kok ngapain sih mobil gue sini? Kan lagi hujan. Ini tuh penting banget. Penting tadi ya. Bapak, Ibu, saya Bu tetangga saya. Loh, Anda kan yang nyuri motor saya. Hah? Maksudnya apa ya? Motor saya ini hilang Mbak, Anda kan yang nyuri. Hah? Siapa yang nyuri sih? Saya ini kehilangan motor Mbak, Mbak kan yang nyuri, saya tahu. Motor yang mana ya? Motor Beat dengan plat 3333 SKA. Oh, jadi lo yang ngambil tas gue. Emang kenapa kalau gue ngambil motor lu? Lu aja ngambil tas gue. Dan asal lu tahu ya, tas gue tuh tas mahal. Apalagi isinya banyak duit gue. Mana sih Anda? Sudah. Kita duduk aja dulu. Kita obrolkan dengan kepala dingin. Jadi bisa diceritakan dulu kronologis oleh ibu. Jadi dari bukti-bukti yang ada itu terjelas bahwa pihak tiga telah mencuri motor saya. Oh, kan lu duluan yang maling tas gue. Tapi saya juga kehilangan motor, Mbak. Gue gak akan ngambil motor lu kalau Ibu lu nggak ngambil akan, tas Ibu. gue. Oke, jadi gimana kronologi dari awalnya, Mbak? Jadi saya waktu itu lagi jalan-jalan dan saya motornya langsung dijamret sama dia, Mbak. Langsung gitu aja? Ya, Mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya? caranya nggak ada. Motor saya langsung dijamret sama Mbak itu. Jadi ibu sedang naik motor apa tidak? Saya sudah naik motor, lalu motor saya dijamret. Oh, oke. Ibu Bapak tidak- sama Ibu tahu kan seperti kronologi penjamretan motor, disuruh turun dari motor, lalu motornya dijamret seperti itu. Oke. Kalau dari pihak Mbaknya gimana ya? Enggak, itu bohong. Jelas-jelas saya duluan dijamret. Orang saya lagi jalan, tiba-tiba dia datang ngambil tas saya. Terus saya refleks lempar tas saya. Pas dia ambil tas saya, langsung saya ambil aja motornya. Saya maunya motor saya dikembalikan ya, Mbak. Kalau lo mau motor lo balikin dulu lah tas gue beserta isi-isinya. Loh, emang Mbak ada bukti kalau saya maling tas Mbak? Lah, tapi kan jelas-jelas lo yang ngambil tas gue. Udah. Gimana kalau kita cek CCTV sekitar? Iya tuh. Pak, Saya tolong setuju. diproses ya, Pak. Ya, sebentar. Duh, guys, kayak kita nggak perlu cek CCTV nggak sih? Kenapa? Lo takut ketahuan ya kalau lo ngejamret tas bukti gue. udah jelas. Plat bahwa motor yang Anda pakai itu ada plat nomor saya. Tapi kan gue udah saya yang ngambil motor lu. Gak usah lah pakai CCTV. Ya bilang aja lo takut kan. Oke, cek CCTV. Sorry. Apa lu? Tuh, kalian semua bisa lihat sendiri kan, jelas-jelas tas saya yang dijamret duluan. Sekarang lo nggak bisa ngelak lagi kan? Baik, jadi Mbak maunya bagaimana? Sebenarnya saya masih punya etikat baik ya. Selagi barang-barang saya masih ada dan full, saya masih mau balikin motor dia. Oke, jadi agar motor saya dikembalikan, apa yang Ibu mau? Dia balikin tas gue lah. Saya tas doang kan, Mbak?
Enggak dong, beserta barang-barangnya di dalam. Emang isinya apa sih mbak tasnya? Saya nih keluar bawa barang. Udah. Jadi ibu maunya bagaimana? Ya saya mau semua barang saya dibalikin lah. Termasuk uangnya mbak. Ya iya. Masa saya pulang-pulang habis narik duit, kehilangan duit? Ya saya keluar bawa barang lah, bawa make up, KTP, sama uang saya. Mbak, saya nggak tahu ya mbak, uang mbak ada di mana. Pas saya buka, uang itu nggak ada. Kok bisa nggak ada? Kayak karena itu saya balikin tas beserta barang-barang yang ada aja ya mbak. Selain uang, gimana? Gak bisa. Setidaknya kamu balikin setengah dari uang saya. Ya udah, berapa nominal uang yang ada di dalam tas mbak? 5 juta. Duh, saya nggak bisa nih mbak kalau membalikan full 5 juta. Gimana kalau 1 juta? Lah nggak bisa lah, naikin lagi. 2 juta deh. Lagi pula kan KTP, makeup dan segala barang yang di dalam tas mbak itu masih lengkap. 2,5 juta baru saya mau. Oke, 2,5 juta. Oke, baik. Jadi untuk masalah barang Mbak ini sudah selesai. Kalau dari Mbak di sana? Karena saya hanya kehilangan benar-benar 1 unit motor, saya minta balikin motor saya tanpa ada luka lecet pun. Ya elah, itu motor juga belum pakai kemana-mana kali. Oke, deal. Berarti motor dibalikan ya? Oke. Mungkin karena kasus ini sudah selesai, jadi untuk saksi dan korban bisa keluar ruangan terlebih dahulu. Loh, terus saya gimana dong? Mbak ikut saya. Mbak mau bawa saya kemana nih? Anda ditahan untuk sementara karena Anda terbukti menjadi tersangka awal dari masalah ini. Mbak, tapi di sini kan kedua belah pihak udah setuju. Kenapa sih harus dibawa Tapi perbuatan Anda lanjut? tetap tersangka yang di kasus ini. Saya nggak terima nih mbak. Saya nggak bisa diginiin Ayo mbak. ikut saja karena Saya ini nggak hanya bisa. sebentar. Tapi saya nggak bakal dipenjara kan mbak? Anda hanya ditahan sampai proses selanjutnya. Oke, dadah. Sebenarnya polisinya itu main Roblox.